Presentasi observasi praktek kinerja visi dan misi SDN Jogosari 01. Pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan pengawas SD, yang keempat pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kelima tanya jawab atau diskusi, yang ketujuh saran atau penguat dari Bapak Pengawas SD, dan yang selanjutnya kesimpulan terakhir penutup. Pembukaan. Pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Mohon untuk Mbah Nyoto untuk memimpin doanya. Pembacaan doa. Sambutan pengawas sekolah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa ba'du. Satu Bapak Kepala SPD, seluruh dewan guru, pengurus komite fakultas yang saat ini hadir, bersyukur yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yang keempat pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jogosari 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Penyampaian visi misi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas SD kami yaitu Bapak Ahmad Zainal Arifin, pengurus komite SD Jogosari 1 yang saya hormati, Dewan Guru SD Jogosari 1 yang saya hormati, juga tidak dengan pula wali murid yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa yaitu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, ya, di Jogosari ini dalam keadaan selamat. Salawat serta salam kita kami letakkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana dia telah memberikan tuntunan dakwah dan tuntunan sehingga kita dapat mendapatkan yang Bapak Ibu serta pengurus komite dan wali murid yang saya hormati, baiklah tepatnya sekarang itu hari Jumat tanggal 7 Juni sudah jadwalnya kita tunggu-tunggu, yaitu tentang yaitu memaparkan tentang visi dan misi SD Jogosari 1 yang sekolah ini. Baiklah,
Untuk pertama yaitu mengenai sebelum kita menghabisi, sini ada profil sekolah. Profil sekolah itu yang pertama NSI nomor itu sekolah statistik yaitu 1010 52 10 3001, alamatnya di Jalan Soekarno nomor 68 Yogosari, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Campur Pos 67373. SK pendirian yaitu tahun 50. Kalau tanggal 1 bulan 1 Januari 50 berarti sudah dapat tahun tanggal 1910. Email SDN Yogosari 1 @gmail.com. Baiklah, untuk memang tiap sekolah, tiap lembaga ada visi dan misi. Visi itu adalah cita-cita, angan-angan, impian untuk masa depan di suatu lembaga, di suatu sekolah. Yang itu yang visi di sekolah kita yaitu di Sekolah Yogosari 1 yang sebelumnya ada perubahan, yaitu yang ke-13, kurikulum ke-13 itu disiplin tinggi, menguasai dasar imtak dan imtek berkarakter bangsa Indonesia. Disiplin tinggi menguasai dasar, kemampuan menguasai. Akhirnya ada suatu perubahan di dalam kurikulum merdeka. Perubahan sekarang itu mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat menuju terciptanya belajar berprofil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, ya, bernalar kritis, kreatif. Saya bilang lagi mengenai visi di sekolah kita yang sekarang ini, yaitu mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat menuju terciptanya belajar berprofil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu misi yang akan misi. Nah, misi di sini sebelum berubah mengadakan pembelajaran ekstra dan pembelajaran agami. Yang pertama itu yang kurikulum 13. Yang kedua, membiasakan desa agar salam, sapa, dan junjung di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dengan etika ramah. Kita bangsa semuanya ya. Setelah perubahan bisa itu meningkatkan keimanan dan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akal karimah. Yang kedua, terbentuk besar belajar mengajar yang memberikan ilmu dan keterampilan yang berguna untuk anak baik lahir maupun batin, mengutamakan sikap gotong royong, kerja keras, dan kebersamaan dan kehidupan sehari-hari. Ini setelah perubahan itu misinya ada 8. Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang ada di SD Yogosari 1 ini antara lain ini dengan mulai dari saya, yaitu saya di sini masih beberapa bulan November, yang berarti masih 7 bulan. Ini guru kelas kami yang pertama Bu Erna Wijayanti, ini guru kelas 1. Yang kedua Bu Risma Diandreni, guru kelas 2. Bu Rona Veronica, guru kelas 3. Bu Agustin, maaf ya, yaitu guru kelas 4. Bu Erva Aprilia, yang lahirnya itu bulan April karena dinamakan Aprilia. Tapi buktinya nggak bulan April kok ya. Bulan April. Oh iya. Ya oke. Iya itu nggak bunyi kan ada ketawa. Iya itu nggak tegang ya. Kemudian Ervina Budi Cahyani, guru kelas 6. Ini peserta didik yang ada di ini waktu upacara bendera yang dilaksanakan pada waktu Senin. Rombel ada jumlah siswa, ini ada 6 rombel,
kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Programnya sebelumnya jumlahnya sekarang 144 siswa. Ini pembagiannya 19 kelas 1, kelas 1 ya. Kelas 2 nya 24, kelas 3 nya 28, kelas 4 nya 22, kita 22, dan kelas 6 nya 29. Jadi total 144. Program sekolah. Program sekolah itu ini mendapat dukungan dari Bapak Ibu wali murid, ya, komite sekolah, pengurus bagian sekolah, program yang itu. Lanjut sistem tata pamong sekolah, humas, ya, hubungan dengan masyarakat, itu kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan, sistem tata pamong sekolah kesiswaan, BPDD penerimaan siswa baru. Bimbingan dan konseling, pembinaan bakat minat ekstrakurikuler. Umumnya yaitu rapat bukan tahunan, rapat rutinan. Program sekolah, pembiasaan yang kita laksanakan, pembiasaan itu biasa dilakoni di sekolah ini. Terus biasa itu, sekarang kebiasaan kalau tidak biasa, ala biasa itu sulit memang. Ya. Pertama, pembiasaannya menyambut siswa, kehadiran siswa pagi itu. Biasanya apel dilaksanakan biasanya hari Sabtu. Pembinaannya gantian, urut dengan saya atur itu juga dengan itu. Sama pembiasaannya dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Jumat. Ya, hari Rabu. Sholat juga dan sholat duhur. Kalau duhur itu cuma sampai hari Kamis saja. Karena Jumat kan tidak mungkin dimakan. Sabtu karena pulangnya jam setengah 12 dan yang jamaah cuma saya dan gurunya saja. Kalau sholat duha itu dilaksanakan tiap hari sesuai dengan jadwal pelajaran PAI. Senam ini dilaksanakan pada hari Selasa dan pada hari Kamis. Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, pramuka. Pramuka ini pembinaannya tidak sambil dari luar, itu dari Bapak Ibu guru di sini, itu guru Corona dan guru di pembinaan pramuka. Dragon ini ya, masih mengundang pelatih dari menari ini juga tidak bisa mengambil pelatih yang lain. Guru ini juga melatih sendiri, juga tidak nambung masa Pak Bola ada sampai. Kemudian bola voli di sengon-sengonan itu ada selain bola voli. Kita keluar ke keagamaan, ini Abanjari juga tidak sampai menjauh ini Bapak Komite, Pak Pri ini yang nanti tidak bisa dari di komite yang dikelola sendiri. Kiroa ini yang dari Sabtu itu dari Candipuro ya juga. ISM ini guru sendiri itu dari Kegiatan P5. Projek P5 untuk siswa menari sarana ya, yang ditampilkan oleh siswa kelas 1 dan kelas 2. Kemudian pakai kali ditarikan oleh kelas 4 dan kelas 5. Prestasi peserta didik. Ini prestasi selama saya ada di sini. Ini sudah tahun 23 kemarin, 24 ini kan 23 juara 1 yang nanti dalam lomba pentas pahit 23. Nah ini yang saya ini ini terhormat itu juara harapan juga kemarin di kecamatan yang tepatnya dari Desa. Juara 3 seni tari juara 3 di kecamatan. Juara 1 sepak bola dari kecamatan kemarin itu. Harapan 1 berat jalan putri kemarin di tahun 23 itu. Harapan 1 berarti juara 4 kali itu juara itu. Yang putra harapan 3 berarti juara 6. Kendala yang dihadapi. Kendala yang ada di sekolah kami. Cuma siswa tiap tahun itu kok semakin menurun, kok kamu kok tidak meningkat. Ada apa dengan? Setiap tahun 2015 29. Ya kan di atas Pak. Padahal kan 28 di atas 29. Jadi dari 1. Kemudian tahun berikutnya turun 22. Tahun berikutnya turun sama 22. Turun alias sama. Kemudian tahun 21 naik 28 pas 1. Alhamdulillah itu. Kemudian tahun 23 turun 24.
delala yang terakhir kemarin saya mau berpindah ini kok malah surat tujuh. Yang kedua kendala ini sering menemukan sifat berkata kotor. Ini kemarin Alfia menurut isu segorong kuncup ulang jarang. Segorong kuncup ulang jarang. Iya, isu dia langsung tak cekel ngecemir. Ini udah nangis. Terus itu ini berapa? Kelas 1 isu bisa langsung Pak mencekel takut tapi tidak menakutkan namun sampai dia dulu melakukan kesakitan laporan kenaikan nantinya. Apa memang ini sudah kebiasaan? Biasa. Program Sekarsari. Program Sekarsari ini sebenarnya tidak ada hubungan visi dan misi karena adalah program lain. Tapi di sini ini yang saya tanggung program Sekarsari karena sering ceritakan pada ibu-ibu ini bagi ibu kita ada sekretaris kemarin itu ada sekretaris akhirnya ibu-ibu wis berbondong-bondongan sekolah mabuk di kelas. Hari ini merupakan upaya secara nyata untuk membangkitkan dan mendorong sekolah berkarakter yang siap menghadapi dan inovasi. Tantangannya menjalankan program sekolah dengan seluruh warga sekolah yang memiliki karakter berbeda. Program Sekarsari Aksi sudah saya lanjut ya, ini programnya ini melibatkan komite wali murid, paguyuban, mengulangi kalau ada apa-apa ini pasti ada undangan komite wali murid, paguyuban dengan guru. Melibatkan wali murid. P5 itu artinya itu program menggunakan proyek belajar Pancasila. Merupakan program yang dicanangkan pada akhir semester. Kemarin itu saya katakan begini, saya mempunyai lomba kelas. Peningkatan kompetensi guru. Guru pada umumnya sudah baik dan kemudian belum rata. Bagi guru ada yang masih menempuh S1 masih tantangan menyesuaikan program sekolah dengan kemampuan. Kemudian aksinya melibatkan semua guru dan tenaga pendidikan. Perubahan semua kompetensi dididik meningkat dari sebelumnya. Rapor pendidikan. Ini rapor, tidak sisanya jangan dapat rapor. Sekolah juga ada rapor. Nah ini rapornya siapa baik, apa sedang, apa jelek, gimana rapor. Tapi kalau kita lihat kemarin sebelumnya di sini yang 23 itu ini, nah ini ada yang kurang ini. Ya. Itu enumerasi. Dan terakhirnya 24 bulan yang kurang ini ada peningkatan dari sedang zona merah ya sedang, tapi ingin saya itu ini baik ini saja ya. Naik sampan dengan kekasih cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Demikian pemaparan dan misi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya tanya jawab diskusi. Jika ada saran ataupun usul, saya selaku pembawa acara mempersilakan kepada Bapak Ibu menyampaikan saran dan usulnya. Baik. Sesi diskusi. Pertanyaan dan saran pertama dari komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Dewan Guru, yang terhormat rekan-rekan komite dan paguyuban. Di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu drum band, kalau bisa di program latihannya itu tiap minggu Pak Bu sering-sering ditampilkan di masyarakat di jalan agar supaya peminat atau siswa-siswa baru bisa tertarik masuk SD Jogosari 1 ini. Dan yang kedua, untuk seragam drum band
selama ini kan menyewa, kenapa tidak membeli saja? Supaya kalau ada kegiatan kita tidak terus menyewa. Hitung-hitung hemat biaya, Pak Bu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dan saran kedua dari komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami perkenalan dulu Pak G. Kata pepatah, tak kenal kata saya. Jadi perkenalkan, nama saya Supriyadi, anggota komite SD Yugo Sarjati. Secara langsung mawon G. Ini pertanyaan kula, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Itu pertanyaan dari saya, Pak. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan saran ketiga dari Pak Guyuban. Bapak Pengawas, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Komite sebelumnya dan juga para dewan yang saya hormati. Di sini saya mau yang menyampaikan visi misi itu bahwa saya punya pengalaman di kelas 1 dulu. Untuk ini pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan jadwal olahraga itu diganti? Biasanya kan hari Sabtu itu ada di kelas 1. Bagaimana kalau diganti ke kelas 5? Diawali dari kelas 5. Soalnya kalau anak-anak kelas 1 kan masih kecil-kecil, harus berpakaian dua. Kalau hari Senin kan harus memakai baju untuk olahraga, dan juga diwajibkan untuk kalau upacara harus memakai baju seragam yang lengkap. Dan untuk anak-anak yang masih kecil itu otomatis kan belum bisa berpakaian secara seperti biasanya, masih dipakai sama orang tuanya gitu. Nah, otomatis di situ kan banyak kejadian, banyak tertukarnya kerudung, banyak tertukarnya juga baju, akhirnya terjadilah perdebatan antara orang tua karena tidak mengaku itu milik saya dan itu milik siapa. Dan kemudian itu bagaimana kalau misalkan diganti jadwalnya, oleh awalnya kelas 1 hari Senin, sekarang diganti hari Senin itu untuk kelas 6. Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jawaban untuk pertanyaan dan saran dari komite dan Pak Terima Guyuban. kasih kami ucapkan pada Pak Komite khususnya Pak G, Dr. Rekapnya. Jadi yang ditanyakan tentang jam sebaiknya itu sering-sering latihan, kemudian dan kalau bisa itu sebenarnya ditampilkan di masyarakat supaya bisa menarik masyarakat bisa sekolah di sini. Mungkin ya dengan adanya penampilan mungkin di masyarakat itu bisa membuka atau menarik masyarakat sekolah di sini. Ya menurut Pak itu sebenarnya sering-sering begini artinya. Nanti kalau saya sering-sering menampilkan atau di masyarakat itu, nah, misalnya 2 kali seminggu atau 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu misalnya. Ini yang pertama kendalanya itu jalan di sini kan masih ada armada pasir itu loh. Waktu itu rame nanti bisa menambah perjalanan terpasir itu bisa mengganggu kurang kerja di sini. Ya kalau di kedua itu dana pasti tiap latihan mengeluarkan dana untuk konsumsi minuman gitu. Terus menurut Pak Wid, itu kalau bisa kalau lihat di sini apa bisa mengendalikan terpasir itu untuk kalau ada kita SD kita ada kita itu latihan apa bisa? Yang membantu Pak. Ya, kami akan lakukan. Mengenai dananya mungkin sebagai bendahara paguyuban, kira-kira mampukah kita akan mengeluarkan bahkan kita lewat ini tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali? Bagaimana menurut ini bendaharanya paguyuban rusak? Kayaknya kesulitan. Soalnya untuk konsumsi anak-anak kita kan membutuhkan dana. Jadi kita dapat dari mana kalau bukan dari murid sendiri, sedangkan dari murid sendiri itu kalau diminta itu namanya
iuran itu ya nggak semuanya itu semuanya seperti kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dan seluruh dewan guru, seluruh anggota pendidik dan seluruh anggota keluarga yang sangat bermanfaat. Sekedar ingin menambah apa yang disampaikan oleh Pak Wi, bagus sekali untuk peningkatan untuk menarik siswa supaya lebih bertambah itu bagus. Semuanya tadi maksudnya Pak Wi itu bukan awalnya yang bagus sekali idealnya diberi. Nah, harus itu latihannya maksudnya lebih dirutinkan daripada biasanya, nggak karena biasanya latihannya tidak rutin, kadang 3 minggu sekali. Itu kendalanya memang kita tidak menemukan pelatih yang dekat-dekat sini. Ya, dulu kita koordinasi pengawasan berbicara dengan Pak Agus agak dimungkinkan bisa nggak, maksudnya konsisten misalnya 2 minggu sekali, sehingga suara band itu bisa menggema di SDN Jugosari 1 bisa terdengar masyarakat jadi pasti lebih senang. Terus untuk masalah kostum betul yang disampaikan Pak Wi, supaya hemat dana itu betul ya, ada plus minusnya juga ya. Kalau sementara ini kita sewa, kenapa kok sewa? Kita nggak punya seragam, tapi kalau kegiatan 1 Muharram saja kita pakai putih-putih ya, jadi kita butuh dana lagi ya, kita butuh dana lagi untuk pengadaan kostum. Tapi pengadaan sekali menjadi inventaris selamanya, gitu ya. Kostum nanti nggak ganti Bu, itu aja nggak bosan, itu menurut saya pribadi itu bisa disikapi. Jadi yang disampaikan Pak Wi, kita pengadaan kostum, tapi tentunya yang ujung itu yang paling pokok itu seperti yang disampaikan Bapak Pengawas di PSN. Ya, Mbak. Kita kan membayar Pak Agus, kan ada sisanya. Bagaimana kalau sisanya itu kalau daripada dibuat menyewa kayak nakes kan menyewa kan namanya 50.000. Nah kita punya dana dari 65 juta itu mungkin dari pendidikan itu kan bisa pendidikan mungkin dapat berapa dalam kekurangannya itu nanti ya dirembuk. Terima kasih banyak kerjasamanya, apa itu sarannya ya untuk meningkatkan lembaga kita ini untuk sangat dulu kepadanya kepada yang lainnya supaya beliau juga paham kalau uangnya juga diputar untuk anak-anak untuk kemudian. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesuai dengan harapan sekolah, harapan warga dari sekolah, harapan wali murid. Karena di situ intinya kita itu meningkatkan intak, ilmu pengetahuan ya. Kemudian di bidang keagamaan kita sudah ada kegiatan rutin seperti hafiz Quran, kemudian tilawati, kemudian juga kegiatan bersolawat. Kemudian untuk teknologi kita sudah juga alhamdulillah mempunyai ruang IT di mana anak-anak bisa langsung praktek, dan alhamdulillah juga SD kita ini juga mendapat bantuan Chromebook. Hanya kelas tinggi, kelas rendah pun bisa memanfaatkan ruang IT. Jadi anak-anak tidak ketinggalan untuk teknologinya, tahu oh ini kayak laptop ya Bu, iya kayak laptop, ini adiknya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya termasuk visi yang ditanyakan oleh Bapak Supri tadi, apa sudah menggambarkan harapan peserta didik? Sudah, salah satu yang saya jawab tadi. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstra juga itu di sini ditambah untuk kegiatan. Nanti kedepannya
itu juga ada kegiatan ekstra tari. Ya, ekstra tari, ekstra pramuka itu sudah berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Erna tadi itu telah membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Khalid. Dan untuk anak-anak yang berkata kotor atau menyelingkuhi hubungan, hukuman, tapi kadang anak-anak juga dibilangin itu tetap gitu loh. Nah, untuk sebagai orang tua di rumah harus juga mengawasi apa yang anak-anak yang dilakukan di rumah. Nah, seperti itu, gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah seragam, untuk mendisiplinkan anak itu memang harus tertib. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi tentang aturan tata tertib dalam berpakaian. Misalnya hari Senin itu pakaian yaitu merah putih, kemudian hari Rabu itu batik, Rabu dan Kamis, kemudian Jumat Sabtu itu pakaian pramuka. Kemudian tadi ada yaitu suatu hal yang mau diidolkan, dituliskan. Manapun tentu ya, terutama untuk pakaian seragam seperti yang ditentukan misalnya hari Senin, apel dan upacara ini anak-anak dikumpulkan kelas 1 sampai kelas 6 itu baris di depan halaman. Kemudian di sana ini Bapak Ibu guru membina, membimbing baik itu terhadap guru maupun teman sebaya, Bapak Ibu dewan guru, termasuk kepada anak-anakku. Nah, untuk itu di dalam upacara ini karena mendisiplinkan Ibu, ini tidak boleh misalnya jam olahraga anak kelas 1 itu pakai olahraga. Ini kurang diperkenalkan Bu, karena ini aturan. Jadi penyusian dulu. Ini kedepannya untuk kegiatan apel, ini jatahnya untuk anak kelas 6 hari Sabtu itu pakai olahraga. Sama Bu, ini juga harus pakaian pramuka. Cuma itu Bu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penjelasan dari Bapak Ibu mengenai permasalahan yang ada di SDN Jogosari 1. Ya, matur nuwun kepada Bu Halimah telah membantu saya untuk menjawabnya ya. Ya, tinggal satu tidak punya suatu banggaan. Saya ingin itu yang mana waktu istirahat itu membaca buku, membaca, menangani ruang perpustakaan. Tapi masalahnya tidak punya ruang perpustakaan di sini. Bagaimana kalau misalkan perpustakaan itu di rumah itu kan masih ada ruangan kosong yang dulunya perpustakaan untuk anak-anak. Ya, mungkin Pak Komite Pak Nyoto bisa kondisi gudang kan lebih tahu karena jenengan lama di situ untuk menempati dulu ya Pak. Ya. Setelah bangun ini Ya. 2011 katanya akan diberi hadiah kepada Iya. dibangun di belakang kantor itu. Sudah siap, iya sudah Dewan Pamornya Pak ini sampai sekarang nggak Untuk mempersingkat waktu, yang acara selanjutnya itu saran atau pengumuman dari Bapak Pengawas Bapak Zainal Arifin SPD. Monggo waktunya kepada Saran atau penguat dari pengawas sekolah. Terima kasih Bapak yang sudah mempresentasikan visi dan misinya kepada semua murid baik dari paguyuban guru maupun dari perwakilan komite.
Saya mohon maaf, biasanya sampai jam berapapun saya harus ikuti, tapi karena ini hari Jumat dan harus ke Jugosari 2, ini jam 9:kurang 1/4, jadi saya punya waktu 1/4 jam untuk menyampaikan segala sesuatunya. Nanti semoga bisa memberikan suatu pencerahan. Memang betul untuk mendidik seorang anak itu harus satu kampung, tidak bisa kepala sekolahnya saja. Jadi kepala sekolahnya mau turun, gurunya mau telaten, di rumah juga sama. Terus rubah, change your bad habits, rubah pola pemikiran buruk menjadi suatu hal-hal yang baik. Siapa yang menanam, dia akan yang menuai, kecuali sengon. Tidak ikut menanam, tapi ikut panen. Di sekolahan maksudnya, kecuali sengon. Karena biasanya durasi untuk jadi kepala sekolah itu 4 tahun, setelah itu over. Biasanya begitu. Berani bermimpi, saya tadi mengatakan harus berani mewujudkan, mengubah cara pikir kita, mindset kita, keluar dari posisi yang nyaman. Posisi nyamannya gimana? Oh, anak-anak ini biasanya saya yang masangkan bajunya. Nah, posisi tidak nyamannya harus pasang sendiri supaya tidak tertukar. Nah, ini yang perlu disikapi. Saya kan sudah bilang, sudah berkali-kali mengingatkan, di jilbab itu seharusnya ada nama, sehingga jilbabnya insya Allah tidak akan tertukar. Siti Jarum-Jarum tidak mungkin tertukar dengan Siti Maryam, yang gitu. Kalau sudah ada namanya, maka penting ada nama itu. Saya berkali-kali jilbabnya kasih nama, kasih logo Tuguri. Nah, kalau laki-laki ada di bajunya. Siapa yang mengusahakan sekolah? Paling belinya berapa? 3.000 cukup. Sak kering-kering pasir kalau 3.000 masih bisa beli. Kan putra-putrinya bagus. Mulai dari diri. Bahasa Maduranya be yourself. Mulai dari diri. Monggo ya, mulai dari diri. Kalau guru ya harus lengkap ininya. Pak kamu itu boleh menegur gurunya yang tidak lengkap, boleh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jenengan ini dibentuk menjadi direktur, bukan kondektur. Direktur itu adalah manajer bagi semuanya. Kalau kondektur narik uang di atas bis. Jadi harus lengkap, Bapak. Dan ini harus lebih di atasnya. Kenapa? Nama ini dipayungi oleh korps pegawai. Yang nggak punya ya cukup nama dengan ini. Sehingga muridnya tahu ini Bu Siti, ini Bu Arifah, ini Bu Evin, ini Bu Isdaroki. Mari kita perbaiki dari diri kita. Sebagaimana ayat dinyatakan dalam sebuah kitab, aslillah nafsaka yaslilaka annas. Artinya bagaimana perbaiki dirimu, insya Allah orang lain baik kepadamu. Dan jenengan kalau tidak baik terhadap orang lain, tidak mungkin orang lain itu baik padamu. Nah, jenengan biasa misu, maka orang lain akan misui gitu. Orang yang biasa mukul akan dipukul orang lain. Orang yang biasa membunuh akan dibunuh orang lain. Maka menjadi diri sendiri itu penting. Man arafa nafsahu faqad rabaha rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal dengan Tuhannya. Diri kita itu lemah, tanpa bantuan Allah tidak bisa. Lah kalau tadi ada usulan drum band luar biasa, Bapak. Kalau memang ada usulan, di mana drum bandnya kalau diadakan latihannya paling tidak 2 minggu sekali. Kolaborasi bagus. Kalau sekolahnya ada 100 untuk kos drum band, gimana yang 100-nya kalau dari orang tua? Ditanggung orang banyak, insya Allah tidak berat. Tapi jangan dipaksakan. Yang betul-betul tidak punya, tidak usah ditarik atau tidak usah diambil iuran. Buat aja buket kotak, tulis Miftahul Jannah.
kunci nih swargo, ngoten nggih Bu. Nah, setelah itu besok akan menerima rapor, disampaikan kendalanya. Selamat datang di SDN Jugosari 01. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini adalah pembagian laporan peserta didik yang akan dibagikan oleh masing-masing guru. Kami memiliki sebuah program, yaitu latihan drum band karena drum bandnya masih baru, namun latihannya belum optimal. Kami mengalami kendala di dalam pembayaran pelatih. Maka dari itu saya siapkan bukan untuk menyumbangkan amal di kota ini. Buka limang, dia suruh berdiri Bang. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil jalan Bang, nanti genggu. Pak kepala sekolahnya jangan ngincang. Kali ibu, kali kesong. Dia sing lebih panen, dia si kadang. Sing nembe enggak kan pasnya banyak, ya paling tidak jangan 2.000 lah, 5.000, 10.000. Namanya putra putri ini. Terus guru ini kerjanya cocok. Supados nopo, supados saya. Tapi menghukum anak itu keliru. Mohon maaf, menghukum anak itu keliru. Memberikan penghargaan kepada anak itu juga keliru. Kenapa kok keliru? Kalau anak dihukum nanti akan ada dendam. Dia sekarang ngikutin. Sesone guerna ini suwe tak jumpa. Ini yang terjadi. Diberikan penghargaan juga sama. Pada saat diberikan penghargaan, satu orang mungkin akan bangga, tapi berapa orang yang sakit hatinya ingin seperti itu. Maka bagaimana yang bagus? Menanamkan motivasi internal. Dengan cara apa? Segitiga restitusi. Menempatkan posisi sebagai apa? Manajerial. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ananda yang di belakang, lupa saya anaknya Pak Imam itu. Ervina, katakanlah muridnya Ervina. Ervina sudah ngumpul temannya, das, iya sini Ananda Ervina. Iya Bapak, apa yang kamu lakukan tadi? Ngumpul Bapak, ngumpul sama teman saya, namanya siapa? Isdaroki. Kenapa kamu ngumpul? Aku sih nggak tahu sih Pak, mau nyontek punya aku. Iya. Terus menurutmu itu baik apa tidak? Dipikir sama tidak baik. Ya, kalau tidak baik, tentunya kamu akan menjadi anak yang baik. Iya Bapak. Kira-kira dari apa yang kamu lakukan itu, andai kata itu terjadi pada dirimu, sakit enggak? Sakit Pak. Dan kalau kamu sakit tentunya tidak mau kamu memukul orang lain. Iya Pak. Iya anakku, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu pun juga dengan Bapak. Tapi yang terpenting bagaimana Ananda Ervina bisa bangkit dari ini dan bisa memaafkan kepada orang lain. Ini namanya terjadi memanusiakan manusia. Setelah itu kira-kira berapa hari dan mulai kapan kamu akan lebih bagus seperti ini? Mulai hari ini Pak. Bisa tidak kamu minta maaf kepadanya? Oh bisa Pak. Saya saksikan ya. Ya, dipanggil temannya. Minta maaf. Isdaroki, aku minta maaf ya. Ya sama-sama lah. Ini anak saya. Ya semuanya tahu sekarang. Jangan diulangi ya ya. Biar tidak melanggar keyakinan keras kita bahwa kita harus saling menghormati orang lain. Itu lebih bagus daripada harus menghukum. Nah ini jadi ini mau ngaji ini aku ini wong. Jadi memanusiakan manusia. Anak itu juga manusia. Dia punya dunia, tapi bukan miniatur orang dewasa. Diberikan pengertian itu lebih bagus daripada harus. Nah kolaborasi dengan orang tuanya juga. Kalau ada yang bisa-bisa Pak. Nah sebaiknya kita harus menjaga lisan kita. Karena kalau diri kita menghormati diri kita,
maka orang lain akan menghormati dirimu. Yuk kita berusaha memperbaiki cara berbicara kita. Kalau sudah diajak begitu, insya Allah hatinya manusia ini kesaris dari batu. Kan yang menentukan itu cuma kolbun, hatinya. Nah, didoakan alikul agamani Robbi habli as-solihin. Di telepon yang semuanya disami doanipun Robbi habli as-solihin. Insyaallah saya. Yang kedua, pengakuan kepada anak. Itu akan ngamuk juga kalau tidak diakui. Jadi kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan kasih sayang. Jadi penting memberikan kasih sayang, memberikan kebebasan, memberikan kesenangannya, rasa diterima, dan penguasaan. Perilaku manusia itu karena dua faktor, Bapak dan Ibu. Motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal didapatkan karena adanya hukuman dan penghargaan. Saya semangat, kenapa? Takut dihukum. Saya semangat, kenapa? Nanti supaya dapat penghargaan. Tapi kalau internal itu dari diri. Sama halnya dengan panjenengan genggam sesuatu. Kalau jenengan nggak mau buka, siapapun yang mau buka susah. Karena dalam teorinya tidak ada manusia yang bisa mengatur orang lain. Yang bisa siapa? Dirinya sendiri. Nggak bisa. Ini teori juga. Mau diatur begitu susah kalau bukan dari dirinya sendiri. Maka menanamkan kebenaran kepada dirinya sendiri itu penting. Kalau ada yang nakal susah diatur, diarahkan nggak bisa, itulah. Kalau ada anak yang susah diatur, bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dari anak yang susah diatur, kita belajar untuk bisa sabar. Karena dari anak yang susah untuk diarahkan, kita belajar untuk bisa menahan emosi. Dari anak yang tidak bisa untuk diarahkan menjadi sesuatu yang baik, kita berusaha untuk bijaksana. Itu ada dalam kitab Al-Hakam. Demikian tak lambang menemui pada salah model pertama terhadap panjenengan sedikit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dari Bapak Pengawas Bapak Jenderal Institusi Penutup. untuk acara selanjutnya yaitu menutup berhubung waktu sudah semakin siang dan sudah tidak akan istimewa hari ini, izinkan saya untuk menutup acara hari ini dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pamit undur diri, saya selaku pembawa acara, jika ada tutur kata atau perbuatan yang kirang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.